Kisah nyata lengkap, dialog dua pembawa acara. Halo teman-teman, hari ini kita punya cerita yang benar-benar bikin merinding. Ini tentang seorang wanita yang berbaring seperti orang mati, tapi dia mendengar semua rencana jahat suaminya. Wait, gimana maksudnya? Dia pura-pura mati? Nggak pura-pura sih, tapi tubuhnya nggak bisa gerak padahal pikirannya masih hidup. Dan yang dia dengar, astaga, bikin bulu kuduk merinding. Jadi protagonis kita namanya Kang Uncai, 33 tahun, putri tunggal Presiden Korea Electronics. Tinggal di penthouse lantai 50 di Gangnam Song, pemandangan Sungai Han di bawah kakinya. Suami juga dari keluarga baik-baik. Sounds perfect, tapi pasti ada yang nggak beres kan? Nah, itu dia. Dari luar memang terlihat sempurna, tapi ada kekosongan yang nggak bisa dijelaskan di hatinya. Percakapan dengan suami jadi canggung. Dalam keseharian yang terlihat sempurna, ada rasa haus yang nggak bisa dipuaskan. Nah, suatu pagi, suaminya Lee Do Jun bilang, persiapan pesta ulang tahun ayah besok sudah selesai. Tapi nada bicaranya dingin banget, kayak bos ngecek kerjaan ke sekretaris, bukan suami ke istri. Do Jun bilang, sarapan gak bisa bareng, harus berangkat kantor lebih awal, terus langsung cabut. Dia cuma bisa tersenyum kecil, tapi di balik senyuman itu ada kekecewaan yang dalam banget. Kasian banget, 10 tahun pernikahan tapi kayak stranger. Terus kapan kejadian gila-gilaannya mulai? Jam 3 sore. Uncai selesai ngecek persiapan pesta terakhir kali, lagi nyetir pulang. Dia berhenti di traffic light. Lampu merah berubah jadi hijau. Pas mau jalan, brak, truk besar dari kanan nabrak mobilnya sambil ngabaikan lampu merah. Airbag meledak, kaca pecah berserakan, suara yang memekakkan telinga. Uncai teriak, tapi kesadarannya langsung tersedot ke dalam kegelapan. Orang-orang sekitar langsung lari ke lokasi kecelakaan. Beberapa menit kemudian ambulans datang dengan sirine keras. Para medis bilang, nadi lemah, tidak sadar, langsung bawa ke rumah sakit universitas. Pasti Do Jun shock banget, langsung ke rumah sakit dong. Iya, dia lagi meeting di kantor. Tiba-tiba HP-nya bunyi. Halo, ini Lee Do Jun ya? Istri Anda, Kang Yun Chae, mengalami kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit kami. Dia bilang ke rekan kerjanya, istri saya kecelakaan, saya harus pergi sekarang. 30 menit kemudian, Do Jun sampai di UGD. Perawat bawa dia ke ICU. Dokter bilang, gegar otak parah sampai tidak sadar. Kami sedang pemeriksaan, tapi sulit memastikan kapan akan sadar. Nah, ini yang aneh. Ekspresi wajah Do Jun bukannya sedih, malah kayak lega. Dia bilang, tolong lakukan yang terbaik, tapi nadanya datar banget, nggak ada emosi. That's weird, red flag banget. Terus, Uncai di mana kondisinya? Beberapa hari kemudian, hal yang lebih aneh lagi terjadi. Uncai mulai sadar, tapi tubuhnya nggak bisa gerak sama sekali. Kelopak mata berat kayak timah, jari pun nggak bisa digerakkan. Yang aneh, pendengarannya masih berfungsi sempurna. Dia bisa dengar suara mesin rumah sakit, langkah kaki perawat, semua jelas banget. Dan yang dia dengar selanjutnya bikin dia shock setengah mati. Suaminya masuk kamar sambil bilang, bosen juga setiap hari ke rumah sakit. Nada bicaranya dingin, acuh, bahkan kesel. Terus yang lebih shock, Do Jun nelpon seseorang. Sarah, ini aku. Oh no, jangan bilang selingkuhan. Yun Sera. Dan nada suara Do Jun langsung berubah jadi lembut banget. Iya, sekarang di rumah sakit. Dia belum sadar. Suaranya jadi manja banget, beda 180 derajat. Maaf ya sayang, karena situasi seperti ini jadi jarang bisa ketemu. Aku juga stres banget. Setiap hari cuma ke rumah sakit. Dokter bilang nggak tahu kapan dia akan sadar. Bisa saja terus seperti ini. Yang bikin Ence merinding. Lebih baik dia nggak usah bangun. Atau cepat mati saja yang terbaik. Sekarang jalan kita terbuka. Nggak ada yang bisa menghalangi kita lagi. What? Dia berharap istrinya mati? Ini bukan cuma selingkuh biasa. Ence rasanya kepala jadi putih. Suami yang sudah 10 tahun hidup bareng, berharap dia nggak bangun. Sarah, aku benar-benar lelah. 10 tahun hidup dalam pernikahan tanpa cinta yang membosankan. Setelah bertemu kamu baru tahu apa itu cinta sejati. Dengan Ence, dari awal memang nggak cocok. Iya betul. Sekarang kita bisa ketemu dengan bebas. Nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Pengen cepat ketemu. Bosan di rumah sakit yang menyesakan ini. Capek pura-pura khawatir sepanjang hari. Nggak ada yang curiga dengan hubungan kita. Semua orang pikir aku suami yang sedih. Do Jun ketawa sinis. Iya, tunggu sebentar lagi.
Kalau situasinya clear, kita bisa hidup sesuka hati. Terus, ada kejadian yang lebih gila lagi. 5 hari kemudian, kejadian yang lebih gila. Dojun bawa Yunsera ke kamar rawat. Nggak ada orang kan? Aman, koridor juga sepi. Opa, benar dia nggak akan bangun? Sera mendekat ke tempat tidur. Iya, dokter bilang kemungkinannya hampir nggak ada. Oh iya, hari ini aku ketemu pengacara. Konsultasi pembuatan surat wasiat. Karena Ence tidak sadar, aku bisa buat atas namanya. Ence dengar itu langsung shock. Tanpa sepengetahuannya, surat wasiat mau dimanipulasi. Wah, kalau gitu pengaturan harta jadi gampang dong. Iya, terus aku juga udah lihat apartemen. Ada penthouse bagus di Gang 6. Dan Sera, kita juga harus tentuin tanggal pernikahan kita. Mereka planning hidup setelah Ence mati. Terus gimana dengan dokternya? Nah, di sini ada plot twist besar. Rumah Sakit Universitas Seoul bagian neurologi dapat kabar baru. Dokter spesialis baru dari luar negeri, Park Jae-sung. Spesialis saraf yang balik dari Amerika setelah 10 tahun. Sore itu jam 3, Jae-sung terima daftar pasien dari perawat. VIP room 301, pasien Kang Ence, kasus trauma kepala akibat kecelakaan. Begitu dengar nama itu, tangan Jae-sung berhenti. Kang Ence? Bener Kang Ence. Nama itu bikin kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Dia cek tanggal lahir dan info dasar. Tempat lahir, semuanya cocok dengan orang yang dia ingat. Jangan-jangan beneran Ence. Jantung Jae-sung berdebar kencang. Kemungkinan besar ini orang yang 10 tahun lalu tiba-tiba harus dia tinggalkan. Wait, mereka kenal? Mantan pacar? Exactly. Jae-sung ke 301 dengan perasaan nervous. Sampai di depan kamar, dia ragu. Dari dalam kedengaran suara pria dan wanita ngobrol. Nggak jelas sih, tapi kedengaran kata surat wasiat, hak pengelolaan. Untungnya, dia deketin telinga. Opa, bener dia nggak akan bangun kan? Iya, kita bisa ambil semuanya. Harta dan perusahaan. Jason nggak percaya dengerin kepercakapan ini. Suami pasien berharap istrinya mati dan ngincer hartanya. 30 menit kemudian, pria dan wanita itu keluar. Jason ngintip dari ujung koridor. Begitu lihat wajah pria itu, Jason shock. Dojun? Jangan-jangan dia yang 10 tahun lalu ngancam aku. The same guy? Gimana cerita 10 tahun lalu? Setelah mereka pergi, Jason masuk ke 301. Begitu masuk dan lihat wanita di tempat tidur, nafasnya tertahan. 10 tahun berlalu tapi wajahnya masih cantik. Itu benar Kang Ence. Ence? Jason nggak sadar manggil nama itu. Tiba-tiba pintu terbuka. Dojun masuk kamar. Jason langsung panik. Maaf, saya lupa ambil kunci tadi. Ekspresi Dojun nggak ada tanda kenal sama Jason. Lebih tepatnya dia nggak peduli. Lagi fokus sama rencana ambil harta, nggak perhatiin siapa tim medisnya. Kondisi istri saya gimana? Dojun nggak inget Jason sama sekali. Buat dia, ngancam mahasiswa 10 tahun lalu cuma hal sepele. Terus Jason mulai investigate ya? Jae-sung putuskan cerita ke Ence, walaupun dia pikir Ence nggak bisa dengar. Ence, sebenarnya aku mau ceritain kejadian 10 tahun lalu. Karena pikir kamu nggak dengar, sekarang aku berani cerita. Waktu itu kita bahagia banget kan? Setiap hari ketemu, bermimpi masa depan, tapi tiba-tiba semuanya hancur. Hari itu Dojun muncul. Dojun datang ke aku dan bilang kamu udah nggak tertarik sama aku. Awalnya aku nggak percaya, tapi dia kasih lihat bukti-buktinya. Foto-foto kamu sama pria lain, lagi ngobrol akrab, pegangan tangan. Dojun bilang kamu mau putus hubungan sama aku, tapi susah ngomong langsung. Tapi aku tetap nggak percaya, kamu nggak mungkin kayak gitu. Jadi aku mau konfirmasi langsung ke kamu. Tapi Dojun datang lagi ke aku. Kali ini dia ngancam. Dia bilang mau nyakitin keluarga aku. Dojun bilang ini konsekuensi karena berani deket-deketin putri ketua Korea Electronics. Aku terlalu lemah. Mahasiswa 20-an mana bisa lawan orang-orang konglomerat. Akhirnya aku menyerah. Nurut sama maunya Dojun. Hilang dari hidupmu. Makanya aku pergi ke Amerika. 10 tahun aku coba lupain kamu. Tapi susah banget. Wah, Dojun udah manipulatif dari dulu. Terus gimana Jae-sung tahu Ence masih sadar? Jae-sung observasi kondisi Ence lebih teliti. Reaksi pupil, ketegangan otot, detak jantung, semuanya berbeda dari pasien koma biasa. Ence, kalau kamu dengar suaraku, detak jantungmu akan berubah. Detak jantung langsung menjadi cepat. Benar, kamu mendengar kan? Detak jantung berubah lagi.
Jaesung yakin banget. Ence, sekarang kita buat cara komunikasi. Kalau ya, sekali. Kalau tidak, 2 kali gerakkan jarimu. Ence menggerakkan jarinya sekali. Akhirnya setelah 6 minggu komunikasi berhasil. Kemarin cerita aku kamu dengar semua? Sekali. Kejadian 10 tahun lalu juga paham? Sekali. Kamu nggak nyalahin aku? Sekali. Jaesung terharu banget. Kamu tahu Dojun ngapain aja? Sekali. Kalau gitu, kamu setuju kita harus cegah dia bareng-bareng? Sekali. Amazing! Akhirnya mereka bisa komunikasi. Terus ada bukti pembunuhan berencana? Nah, ini yang bikin gila. Perawat Lee Suk-ja nggak sengaja dengar Dojun telepon perusahaan asuransi. Halo, asuransi Dahan? Iya, Lee Dojun. Mau tanya soal polis asuransi jiwa istri Kang Ence. Yang 5 miliar didaftarkan seminggu sebelum kecelakaan. Yang itu juga berlaku kan? Jadi total sekitar 15 miliar berarti. Suk-ja merinding seluruh badan. Daftar asuransi seminggu sebelum kecelakaan. Buat Suk-ja yang udah 20 tahun kerja, kebetulan kayak gini terlalu aneh. Dia lapor ke Jaesung. Dok, pasien 301 tadi telepon asuransi. Dia bilang daftar asuransi jiwa 5 miliar seminggu sebelum kecelakaan. Yang udah ada 10 miliar ditambah jadi 15 miliar total. Suami yang istrinya tidak sadar malah tanya klaim asuransi. Ini pertama kalinya. Biasanya fokusnya cuma recovery aja. Jason langsung kasih tahu Ence. Ence, aku tahu fakta yang shocking. Dojun daftar asuransi jiwa 5 miliar seminggu sebelum kecelakaanmu. Ini pembunuhan berencana. Kemungkinan besar Dojun yang ngatur kecelakaanmu. Seluruh tubuh Ence gemetar marah. Sekarang dia mulai recovery lebih cepat karena tekad balas dendam. Dalam 1 bulan, dia udah bisa gerak jari lebih jelas, bahkan jari kaki juga mulai bisa gerak. Yang paling penting, ayahnya, Ketua Kang, akhirnya dilibatkan. Jason cerita semua ke dia. Ketua Kang marah besar, tapi Ence bilang, "Ayah, balas dendam harus dilakukan dengan teliti. Kalau Dojun tahu aku sudah sadar, dia bisa memusnahkan bukti-buktinya." Smart strategy. Terus mereka ngumpulin bukti gimana? Pengacara Choi Min-suk dikerahkan. Detektif swasta disewa, semua bukti mulai dikumpulkan satu persatu. Hasilnya mengejutkan. Supir truk yang nabrak ternyata nerima transfer 500 juta dari rekening Dojun. Yang lebih bagus lagi, si supir truk menyesal dan mau jadi saksi. Dia bilang tidak bisa tutup mulut karena uang kalau ada orang yang hampir mati. Mereka juga nemu riwayat transaksi bank, catatan pendaftaran asuransi, video CCTV, rekaman telepon, kesaksian saksi-saksi, semua bukti sempurna. 3 bulan kemudian, pengadilan. Terdakwa Lee Dojun dan Yoon Sera ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penipuan asuransi. Justice served! Berapa lama hukumannya? Di pengadilan, Ence bersaksi langsung. Terdakwa mengira saya tidak sadar dan mengaku perbuatannya bersama Yoon Sera di kamar rawat. Terdakwa Lee Dojun dijatuhi hukuman 14 tahun penjara atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan asuransi, dan percobaan pemalsuan dokumen. Terdakwa Yoon Sera dijatuhi hukuman 10 tahun penjara sebagai rekan kejahatan, plus ganti rugi masing-masing 5 miliar. Kejahatan sempurna yang dipikirkan Dojun hancur berkeping-keping. Terus Ence dan Jaesung gimana endingnya? 6 bulan setelah persidangan berakhir, Ence meninggalkan penthouse mewah Gangnam dan menghabiskan waktu bersama Jaesung di kafe kecil di pinggiran kota yang tenang. Berbeda jauh dengan masa depan yang kita impikan 10 tahun lalu. Tapi sepertinya lebih baik sekarang. Tidak ada lagi kebohongan atau pengkhianatan. Hanya ada cinta sejati dan kepercayaan satu sama lain. Kebahagiaan sejati yang ditemukan setelah menunggu 10 tahun. Ence tidak menoleh ke belakang. Penderitaan masa lalu sudah berlalu, dan ke depan hanya menanti masa depan yang cerah. Bersama Jaesung di jalan yang mereka lalui, cahaya bulan turun dengan hangat. Cerita baru mereka yang sederhana tapi tulus, dan yang terpenting penuh kedamaian, mulai dengan tenang. Wow,
Cerita yang amazing banget. Moral dari cerita ini apa nih? Pertama, jangan judge orang dari luarnya aja. Hidup mewah belum tentu bahagia. Kedua, kebenaran pasti terungkap. Mungkin nggak sekarang, tapi pasti suatu saat. Yang paling penting, cinta sejati itu kuat banget. Bisa bertahan 10 tahun terpisah. Plus, jangan pernah underestimate orang yang lagi sakit. Bisa jadi mereka lagi dengerin. Hati-hati ngomong di rumah sakit ya teman-teman. Reality is stranger than fiction. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan kasih tahu di komen mau dengar cerita nyata yang mana lagi. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Stay safe and stay curious.